Permisi Pak, itu udah pendaftarannya? Iya. Oh, terus rapidnya di mana? Oh di dalam. Pak, sorry nih ganggu lagi. Hamin 2 apa Hamin 7 sekarang ya? Soalnya kan kalau rapid di sini tapi ternyata masih antibody, tapi kan kalau saya balik ke Jakarta harus antigen, percuma juga sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Farid Ramadana. Apa kabar kalian semuanya nih guys? Semoga kalian semua keadaannya sehat-sehat semua ya. Sekarang saya ada di parkiran bandara nih, Bandara Bali di Gusti Ngurah Rai ya. Ini parkiran motornya jadi kayak gini, lumayan ramai ya di satu gedung ini. Dan saya parkir motor di atas. Saya parkir di sini karena sekarang musim hujan, jadinya takut kehujanan motornya ya. Jadi saya parkir di sini, aman jadinya, nggak kehujanan. Bisa kalian lihat parkiran ini ramai banget. Dan kebetulan hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 19 Desember, tepat di jam 11.30 alias setengah 12 siang ya. Dan saya mau ngecek situasi terkininya Bandara I Gusti Ngurah Rai nih, tepat di tanggal 19 ini, karena kan ada revisi dari pemerintah Bali ya, melonggarkan peraturan untuk tes PCR jadi H-7. Jadi saya penasaran sih apa aja syarat lengkapnya untuk masuk ke Bandara Bali ini. Oke, khusus untuk pendatang domestik ya. Yuk simak terus videonya sampai habis biar kalian nggak salah informasi ya. Ini saya bakalan nanya ke petugas-petugas setempat, oke? Jadi gini ya guys, situasi koridor luar dekat dengan parkiran motor nggak begitu ramai, tapi kita belum tahu di dalam bandara itu seperti apa ya. Ini adalah parkiran barunya tapi belum diresmikan atau belum dibuka, yang warna hijau nih bangunannya. Itu parkiran motor bertingkat nantinya ya. Oke, saya sekarang berada di jalan pintu keluar masuk bandara nih. Nggak begitu ramai jam segini ya. Sekarang masih tengah hari, setengah 12 siang. Dan saya mau masuk ke parkiran mobilnya, mau lihat situasi terkininya kayak gimana, apakah ramai atau sepi ya. Karena sekarang ini kebetulan weekend, makanya saya tertarik untuk masuk dan mau mencari tahu informasi terkait dengan peraturan baru di Bandara I Gusti Ngurah Rai ya. Jadi begini ya, parkirannya ini agak ramai juga nih di bawah nih. Walaupun ada beberapa yang kosong, cuman bisa dibilang rata ya. Ini penuh parkiran mobilnya. Yuk lanjut, kita masuk sampai ke dalam bandaranya, oke? Nah, saya udah keluar dari parkiran mobil. Sekarang saya ada di koridor mau menuju masuk ke pintu bandaranya ya. Dan ini koridornya. Terlihat banyak aktivitas juga di sini. Walaupun tidak ramai seperti sebelum pandemi, tapi ini udah lumayan bagus dibanding dengan bulan-bulan yang lalu. Kalian juga bisa cek di video saya sebelumnya ya. Beberapa 1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu saya pernah meliput di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini setelah long weekend. Kalian bisa cek, situasinya juga lumayan sepi. Dan sekarang ramai ya, banyak orang berdatangan juga, bisa kalian lihat nih. Dan yang pasti ini adalah warga Indonesia ya, lokal. Sejauh ini saya juga belum melihat ada bule di sini. Saya juga mau nanya-nanya ya, kapan Bandara Internasional buka? Apa kemungkinan hari ini atau kapan, saya juga nggak tahu. Mari kita tanya langsung sama petugasnya, oke? Buat kalian yang nggak punya kendaraan atau nggak ada yang jemput, sekedar informasi, ini adalah ground transport counter ya. Ada taksi, ada Grab dan lain-lain. Jadi kalian bisa gampang lah dapetin transportasi di sini.
Dan di depan kita ini adalah Solaria buka. Saya ngintip itu ada beberapa orang yang makan ya di balik dinding Solaria itu. Kita nggak ke sana, kita langsung aja ke lobby, oke? Banyak juga nih yang mau masuk ke bandara alias mau ke keberangkatan ya. Tuh banyak yang ke dalam. Jadi banyak juga yang mau meninggalkan Bali ya guys. Gak cuma hanya datang, tapi yang mau keluar Bali juga banyak nih. Contohnya banyak nih orang yang mau masuk ke dalam bandara. Tapi ini menurut saya ini di luar dari ekspektasi akhir tahun di Bali ya, karena ada peraturan baru. Jadi banyak banget nih yang cancel pesawat maupun booking kamar hotel ya, penginapan gitu. Jadi mereka nggak jadi nih ke sini, tamu-tamu lokal, karena kebijakan tersebut. Oh, ini ada booth Bali Safari ya guys, promo di new normal. Tuh bisa kalian cek harga-harganya. Kalian bisa berkunjung ke sini ya. Bagus juga nih tempatnya nih ya. Kalau kalian udah di Bali, bisa masukin ke bucket list kalian nih. Oke, saya mau dekat ke pintu kedatangan domestik. Yuk kita lihat ya situasi terkini itu kayak gimana. Cuaca hari ini cerah ya guys, siang ini. Tapi tadi pagi itu hujan. Di depan kita ini ada sepasang wisatawan mau menuju keberangkatan ya, alias mau keluar Bali tuh. Dan ini beberapa turis, kemungkinan turisnya baru datang nih, lagi foto-foto. Nah, ini kita ada di depan pintu kedatangan domestik. Tampak ramai juga, banyak yang menunggu nih. Lagi duduk-duduk tuh di depan tuh. Bisa kalian lihat ya, lumayan ramai dan bangkunya penuh. Dan di depan itu, di ujung sana itu adalah pintu kedatangan internasional. Tapi masih tampak kosong dan itu ditutup ya. Bakalan kita tanya nanti. Dan ini adalah posko polisi nih. Baru lagi tuh ternyata ya guys, saya juga baru tahu. Dan ini posko kepolisiannya ya, Kepolisian Resor Kota Denpasar. Tuh. Ini syarat-syarat bersama melawan COVID-19. Dan di depan kita ini ada banner ya, semacam pengumuman data posko monitoring angkutan Natal tahun 2020. Ini mereka sedang di tempat tunggu pintu kedatangan domestik. Mungkin mereka mau menjemput keluarga-keluarganya atau tamu. Lumayan ramai juga ya. Oke, lanjut. Saya mau menuju ke pintu keberangkatan domestik nih. Kita mau lihat situasi kondisinya kayak gimana. Semakin kesini semakin banyak yang berdatangan ya guys. Entah itu mau menjemput ataupun memang mau meninggalkan Bali ya, menuju ke pintu keberangkatan. Oke, anyway, saya mau ngucapin terima kasih banyak yang udah sering nonton video saya, yang udah subscribe dan komen ya kan. Saya sangat berterima kasih. Dan yang belum subscribe, langsung aja subscribe, oke? Untuk membangun channel ini guys. Lanjut, nah ini adalah tempat rapid test di Bandara Igusti Ngurah Rai nih. Gini situasi kondisinya nih, lumayan ramai ya. Dan penuh tuh bangku-bangkunya sudah ditempati oleh para calon penumpang yang mau meninggalkan Bali tuh. Karena kan mereka mau rapid test untuk meninggalkan Bali ke kota tujuan masing-masing. Jadi mereka mau rapid test di sini. Dan ini tempat rapid testnya ya, berada di antara pintu kedatangan dan pintu keberangkatan domestik. Ngantri ya guys, ramai banget nih.
Kebetulan hari ini Sabtu ya, weekend, jadi lumayan ramai. Banyak juga tuh wisatawan ataupun calon penumpang yang masih menunggu ya untuk mendapatkan giliran rapid test. Saya juga nggak tahu nih, apakah ini rapid testnya masih antibody atau sudah antigen atau ini bisa PCR juga. Saya bakalan tanya ke customer service dan petugas-petugas yang ada di sini. Dan yang pasti mereka bakalan lebih tahu daripada kita ya. Tapi sebelumnya saya mau menuju ke pintu keberangkatan. Ini ramai banget. Mobil sampai macet nih. Menurunin penumpang dan barang-barangnya. Dan bener aja ya guys, banyak yang mau meninggalkan Bali nih. Apakah mereka sudah selesai liburannya atau mungkin mau melanjutkan liburan lagi ke tempat lain? Saya juga kurang tahu, tapi yang jelas banyak banget nih. Tuh guys, banyak kendaraan yang parkir ya, menurunin barang-barang dan penumpang mau menuju keberangkatan. Dan saya ada di tempat customer service ya, mau nanya-nanya nih biar kalian dapat informasi terkininya seputar Bandara Igusti Ngurah Rai ya, dan gimana cara masuknya dan syarat-syaratnya. Pak, sorry nih ganggu lagi. Hamin 2 apa Hamin 7 sekarang ya? Lebih baiknya Hamin 2 Bapak. Sasarannya Hamin 2, tapi terserah Bapak juga sih. Karena kan Sarankan sini di Hamin 2. oh, dari pemerintah Pak Kosternya itu kan revisi lagi kemarin tuh. Mulai hari ini Hamin 7 untuk PCR. Tetap Hamin 2 di sini. Kalau Bapak dari Bali, Masih berlaku sampai yang itu ini masa berlaku ini panjang kalau Bapak mundur jauh-jauh atau Bapak itu lebih efisiensi gini sih masa kedaluarsa gini sih Pak. Itu saya 14 hari itu ya? Ada Bapak lebih punya prepare waktu. Oh, masa berlaku ini masih panjang nih. Tadi aku mau sini. Iya, jadi bisa balik lagi masih berlaku lah ya. Ada kejadian yang Bapak ke daerah mana ya Pak. Itu plusnya sih Pak. Oh. Kan bisa nonton sesuatu. Jadi kalau kayak transit juga nggak ngaruh kan, berarti ya nggak usah harus di PCR lagi atau di rapid lagi kan kalau misalnya transit, kalau masih berlaku itunya suratnya, jadi nggak perlu itunya, itu plusnya. Makanya kami sarankan plusnya lebih banyak. Kalau saya sendiri lagi segi penumpang, sebenarnya bukan itu karena plusnya banyak nih. Masih ada sisa waktu. Iya, kuotanya masih banyak nih. Agar misalnya ada prepare waktu mau sini bisa. Oh gitu. Oke Pak. Makasih ya Pak. Tapi ini nggak tahu ya, belum tahu ini antigennya bakalan ada kapan ya. Iya. Soalnya kan kalau rapid di sini tapi ternyata masih antibody, tapi kan kalau saya balik ke Jakarta harus antigen, percuma juga sih. Melayani ke Jakarta aja Pak. Iya banyak ya. Masih dibuka untuk antibody. Oh gitu. Sip, makasih banyak. Yuk. Oke teman-teman, jadi saya nggak rekam customer service-nya karena merasa terganggu katanya. Jadi suaranya juga nggak begitu terekam dengan jelas ya. Tapi saya bakal sampaikan ke kalian apa aja yang saya bicarakan sama si customer service tadi. Jadi ini beberapa poin yang saya bicarakan sama customer service. Saya dianjurkan untuk mengecek di Angkasa Pura. Dan ini revisi terupdate-nya ya. Ini informasi dari Angkasa Pura. Berikut merupakan beberapa perubahan ketentuan. Yang pertama itu ketentuan tersebut berlaku mulai tanggal 19, yaitu hari ini, sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Yang kedua, hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 7 kali 24 jam sebelum keberangkatan.
Dan yang itu artinya adalah seminggu ya guys. Sebelumnya itu kan 2 hari. Dan kita kan merasa keberatan untuk itu dan mungkin didengarkan oleh pemerintah Bali, akhirnya dilonggarkan menjadi seminggu. Oke, yang poin ketiga, ketentuan tersebut berlaku untuk semua pengguna jasa kecuali anak umur 12 tahun ke bawah tidak perlu membawa hasil tes swab berbasis PCR, rapid antigen maupun rapid antibody. Jadi anak di bawah 12 tahun itu nggak perlu ya, aman. Banyak yang menanyakan tuh di komen di video saya sebelumnya tuh guys. Jadi ini udah kejawab ya. Yang B itu kru aktif IOB FOO cukup menggunakan rapid antibody. Dan C penumpang transit itu nggak perlu. D penumpang pesawat yang divert ke Denpasar itu nggak perlu juga. Yang E penumpang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas swab berbasis PCR. Namun penumpang tersebut akan dilakukan rapid antigen pada saat kedatangan di Bali. Jadi ada arahan khusus ya buat penumpang yang nggak punya PCR untuk masuk ke Bali. Buat kalian yang di daerahnya belum ada tes PCR, ini jawabannya ya. Dan yang terakhir ini ASN, TNI, polisi yang mendapat perintah mendadak itu tidak diwajibkan untuk tes PCR ya. Jadi itu revisi dari surat edaran gubernur ya, gubernur Bali. Itu poin-poinnya. Dan sekedar informasi aja, ini saya dapat dari teman saya ya yang masuk dari Ketapang ke Gilimanuk per kemarin tanggal 18 Desember 2020 yang disiapin antigen swab dewasa only ya guys katanya. Anak di bawah 12 tahun itu nggak perlu. Dan di Gilimanuk itu bakalan dicek 2 kali. Di sini katanya pas keluar pakai mobil ada juga petugas yang cek. Jadi pas turun dari kapal di Gilimanuk, mobilnya itu disuruh minggir ya guys. Dan penumpang disuruh turun kecuali anak-anak. Dicek berkasnya, masuk ke ruangan yang di belakang itu tuh digambar. Tapi kayaknya kurang praktis katanya karena ceknya itu berkumpul dengan penumpang lain. Itu sekedar info ya untuk anak di bawah 12 tahun di Gilimanuk ya, di jalur darat. Jadi nggak perlu rapid atau swab. Oke, yang soal tadi saya ngobrol sama customer service, balik lagi. Katanya itu di tempat rapid ini yang ada di Ngurah Rai Airport ini seharga 85.000. Antigen itu seharga 170.000. Tapi di bandara ini sedang kosong rapid test antigennya. Katanya sih hari ini ada, tapi cuman dari pagi aja, habis itu habis ya stoknya. Karena banyak banget peminatnya yang mau beli rapid antigen di bandara. Dan beliau menyarankan untuk rapid test antigen atau PCR di rumah sakit terdekat ya guys. Jadi jangan terlalu mengandalkan ke bandara karena takut kehabisan. Dan sisanya ini adalah rapid antibody aja nih yang mereka tunggu ya, karena mereka mau bertujuan ke tempat yang tidak diwajibkan untuk PCR ataupun rapid antigen seperti NTT gitu kan, Sumba gitu, mereka nggak wajib rapid test antigen maupun swab PCR ya. Jadi cuman tes antibody, mereka sudah bisa masuk ke wilayah tersebut. Dan petugas customer service-nya juga bilang untuk anak di bawah usia 12 tahun itu disarankan untuk rapid test antibody untuk jaga-jaga. Walaupun di syarat tertulis itu bilangnya tidak wajib, tapi kan ada baiknya juga ya untuk keluarga kita gitu. Siapa tahu nanti dicek juga ya sama petugas suratnya. Ini sih Pak, itu udah pendaftarannya? Iya. Oh, terus rapidnya di mana? Oh di dalam. Jadi ini tempat pengantrian rapid testnya ya, tempat pintu masuk rapid testnya. Dan ini dari awal dari sini dicek dulu sama security kelengkapannya, KTP. Oke, dan ini mengantri untuk pendaftarannya, itu mereka duduk. Dan di depan kita ini adalah tempat pendaftarannya.
Ini tempat yang dipanggil untuk masuk ke ruangan rapid test. Ini rapid test ruangannya nih di sini. Di sini sejauh ini masih rapid test antibody dan rapid test antigennya kosong katanya guys. Dari pagi sudah habis. Tadi pagi ada katanya tapi cepet banget habisnya. Dan nggak tahu ada lagi kapan, masih di order gitu katanya. Dan ini tempat hasil dari rapid test itu sendiri. Dan mereka sedang menunggu hasil ya. Oh iya, tadi saya lupa satu lagi itu, kalau masih berlaku riwayat tes PCR-nya yang kalian sudah masuk Bali pada waktu itu, terus kalian berapa hari di Bali, misalkan cuma 2 hari di Bali, terus kalian keluar Bali, terus kalian balik lagi di dalam kurun waktu 14 hari masa berlaku PCR, itu masih bisa masuk ke Bali lagi ya guys, kata customer service-nya gitu. Dan itu adalah salah satu nilai positif atau nilai plusnya kalau kita tes PCR H-2 sebelum keberangkatan, nggak menunggu sampai H-7 gitu guys, supaya di masa berlaku PCR ini kalian bisa keluar masuk Bali gitu sih katanya. Dan untuk informasi lebih terupdate lagi, menurut petugas setempat, kalian bisa cek juga dan konfirmasi juga di maskapai masing-masing, di maskapai tempat Anda booking, karena mereka punya syarat yang paling update untuk masuk ke Bali dan keluar Bali ya guys. Dan untuk international airportnya itu masih ditutup ya guys sampai waktu yang belum ditentukan, jadi kita belum tahu sama sekali kapan bakal buka untuk bandara internasionalnya. Satu lagi sekedar informasi aja, untuk rapid test antigen yang saya tahu itu ada 2 rumah sakit. Yang pertama rumah sakit Jimbaran itu seharga 300.000, yang kedua itu BIMC Siloam itu 400.000. Kalau mungkin kalian punya harga yang lebih murah lagi di RS mana atau di klinik mana, kalian bisa share di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang punya informasi lebih, bisa kalian share di kolom komentar biar teman-teman juga bisa lihat dan tahu dan nggak salah informasi. Dan buat kalian yang masih belum tahu tentang Bali ataupun punya pertanyaan-pertanyaan, mungkin langsung aja bisa di-share di kolom komentar juga. Saya atau teman-teman yang lain mungkin bakal bisa bantu ngejawab sebisa saya ya. Oke. Terima kasih yang udah nonton dan yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe langsung aja subscribe biar saya semangat untuk mengupload dan memberi informasi terupdate seputar Bali, jalan-jalan Bali juga maupun kuliner Bali juga ya. Oke guys, terima kasih banyak. Saya ini lagi mau menuju jalan pulang. Cuaca tadi cerah, sekarang udah mau hujan ya, udah mendung nih guys. Jadi saya mau buru-buru pulang nih. Oh ya, last but not least, buat kalian yang mau kritik channel ini atau kasih saran, ide-ide, langsung aja di kolom komentar ya guys. Kita bakalan sharing bareng, ngopi bareng gitu kan, supaya bisa membangun channel ini. Oke? See you in the next video ya guys. Thank you, bye.